Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kehidupan Super, episode 4, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Kehilangan masalah. Angelina Chiesa mengerutkan kening. Temperamennya jelas jauh lebih dingin, dan suhu di sekitarnya juga turun beberapa derajat. Berani membuat masalah di ruang pameran Gohua, itu benar-benar memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Melihat sikap Angelina Chiesa, Maria Dori segera menunjukkan senyum kejam, menunjuk Aiden Enzo, yang sedang berdiri santai dengan tangan di saku celananya, dan berkata, "Ya, hanya pekerja pertanian yang terkenal itu, dia tidak hanya datang untuk membuat masalah, tetapi juga ingin melihatnya. Kamu." Aku menegurnya beberapa patah kata, dan dia benar-benar mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal di ruang pameran Gohua. Apakah kamu pikir dia idiot? Angelina Chiesa melirik Maria Dori dengan dingin, meskipun dia tidak menyukai cara bicara Maria Dori, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah dirinya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia berjalan menuju Aiden Enzo dengan jalan yang elegan, dan bertanya dengan wajah dingin, "Kamu di sini untuk membuat masalah?" Aiden Enzo melirik wanita di depannya. Apakah dia Angelina Chiesa? Elegan, cantik centil, sangat mengharukan. Aiden Enzo tidak menjawab, tetapi diam-diam mengeluarkan ponselnya. Ketika Maria Dori melihat tatapan bodohnya, dia tiba-tiba menjadi marah dan menunjuknya dengan tajam dan memarahi. "Manajer, lihat, dia tidak menganggapmu serius, aku akan segera menelepon keamanan, mengirimnya keluar." Petik 2. Angelina Chiesa mengangguk, dan tidak ingin terlibat dengan orang seperti itu. Dia baru saja keluar dari kantor, hanya untuk menyambut tamu-tamu terhormat di pintu. Pemilik baru showroom Gohua, Tuan Enzo. Jika ini ditunda, posisinya tidak akan dipertahankan. Selain itu, Angelina Chiesa belum pernah bertemu bos baru, hanya nomor teleponnya yang diberikan oleh Fergie Quinn setelah segala macam permohonan. "Maria, pergilah bersamaku untuk menjemput seseorang. Bos baru kita ada di sini untuk memeriksa pekerjaan." Angelina Chiesa menoleh dan berkata, dan hendak pergi dengan pantat montoknya yang terpelintir. Maria Dori mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian berlari keluar, siap untuk memanggil penjaga keamanan. Tepat pada saat ini, bel DJ yang bagus berbunyi. Semua orang tercengang. Angelina Chiesa segera mengeluarkan ponselnya dari saku pinggangnya dan melihat ide penelepon, "Tuan Enzo." "Hei, Tuan Enzo, di mana Anda? Saya akan segera menjemput Anda." Nada bicara Angelina Chiesa segera berubah dari dingin menjadi sangat hormat dan manis. Namun, ketidakpuasan datang dari ujung telepon yang lain. "Anda melihat ke belakang." Lihat ke belakang. Angelina Chiesa terkejut, dan berbalik untuk melihatnya hampir bersamaan. Di belakangnya, hanya ada 7 atau 8 pekerja yang mengecat tembok. Oh, dan seorang pria muda dengan wajah dingin memegang telepon dan masih banyak lagi. Hampir seketika, Angelina Chiesa merasa seperti tersambar petir. Itu dia adalah bos baru. Tanpa basa-basi lagi, dia buru-buru berlari di depan Aiden Enzo, membungkuk 90 derajat, dan meminta maaf, "Tuan Enzo, saya minta maaf, saya kikuk dan tidak mengenali Anda, maafkan kecerobohan saya." "Angelina Chiesa," Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, "aku tidak terlalu puas denganmu." Angelina Chiesa sangat ketakutan sehingga betisnya sedikit gemetar, dan telapak tangannya berkeringat. "Tuan Enzo, maafkan, saya tidak tahu Anda akan datang lebih awal." Angelina Chiesa menegakkan tubuh, tetapi masih sedikit membungkuk, wajahnya penuh ketakutan. Ini bos baru, seorang pria dengan tangan dan mata besar. Orang terkaya di Sangjiang, Fergie Quinn, secara pribadi datang untuk membeli showroom Gohua. Anda harus tahu bahwa mantan pemilik ruang pameran Gohua ini juga seorang pria kejam di kota Sangjiang, seorang kaisar bawah tanah yang kejam, Tergio Ziso. Siapa Tergio Ziso? Tidak seorang pun di kota Sangjiang tidak tahu namanya. Terlahir sebagai gangster, selangkah demi selangkah, dia duduk di atas tahta kaisar bawah tanah kota Sangjiang. Kejam, semua pasti takut pada Tergio Ziso. Dapat dikatakan bahwa selama Tergio Ziso mengatakan sepatah kata pun, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di kota Sangjiang.
Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Angelina Chiesa telah mengikuti punggung Tergio Ziso, dan gelombang telah meningkat, dia telah memperkuat banyak orang besar, dan semangatnya menjadi lebih tinggi. Tetapi karena inilah dia menyadari bahwa Tuan Enzo yang tampaknya biasa di depannya adalah pria besar yang sebenarnya. Karena, ketika Tergio Ziso melihat Fergie Quinn, dia seperti ayam melihat elang, dan dia membungkuk dengan ekstrim. Dan Fergie Quinn hanya mengatakan satu kalimat pada saat itu, Anda tidak dapat mempublikasikan apa yang diminta Tuan Muda saya, Anda harus tetap rendah hati. Tuan Muda dari orang terkaya di kota Sanjiang, orang seperti apa dia? Mengerikan. Setelah pertemuan itu, Angelina Chiesa tahu bahwa dia harus menjaga Tuan Enzo ini dengan baik. Jika memungkinkan, dia rela mendedikasikan tubuhnya yang telah dijaga seperti batu giok selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada alasan, hanya karena apa yang dikatakan Tergio Ziso terakhir kali ketika dia mabuk, saya bisa sampai di tempat saya hari ini karena dukungan Tuan Quinn. Dan Tuan Quinn baru saja membuka perusahaan hanya untuk menemani Tuan Mudanya, menjadi orang terkaya di kota Sanjiang. Horor, terlalu menakutkan. Aiden Enzo melirik Angelina Chiesa dengan ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, itu bukan contoh. Namun, pada saat ini, Maria Dauri, yang telah pergi dan kembali, memimpin dua penjaga keamanan, mencibir dan berjalan mendekat, menunjuk ke Aiden Enzo, ini dia, tembak dia. Omong-omong, periksa untuk melihat apakah dia telah mencuri sesuatu dari ruang pameran kami. Ini bukan hal yang baik pada pandangan pertama. Mata Aiden Enzo membeku, matanya menyempit, dan dia mendengus dingin. Dia berkata kepada Angelina Chiesa di sebelahnya, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Tubuh Angelina Chiesa terkejut, dia langsung menatap, menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan menuju Maria Dauri, dan menamparnya dengan marah. Terkunci. Tamparan keras bergema di seluruh aula samping. Siapa yang berani membombardir Tuan Enzo? Angelina Chiesa memelototi Maria Dauri, ingin mencabik-cabiknya. Maria Dauri menutupi wajahnya yang bengkak dengan cepat dan bertanya dengan tidak percaya, manajer, mengapa Anda memukul saya? Saya ingin mengusir sampah itu. Karena itu, dia menunjuk Aiden Enzo dengan lebih marah, dan berteriak, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak meledakkan sampah itu? Suara itu jatuh begitu saja. Terkunci. Tamparan lagi. Maria Dauri tercengang dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Maria Dauri, kamu telah dipecat. Segera keluar dari sini. Angelina Chiesa sangat marah dan menunjuk ke pintu. Idiot ini, jangan menarik dirimu ke dalam air jika kamu ingin mati. Manajer, untuk apa kamu memukuli saya? Apa kesalahan saya? Anda meminta saya untuk mengusirnya. Selain itu, mengapa Anda memecat saya? Pacar saya adalah direktur operasi di sini. Maria Dauri sangat marah, dia biasanya hanya kesal saja. Wanita ini tinggal di tempat yang sama dengan pacarnya sepanjang hari. Terakhir kali dia membuka kamar dengan pacarnya, setengah dari gairahnya, pacarnya meneriakkan namanya. Penuh kebencian, aku manajer di sini, kata Angelina Chiesa dingin. Brengsek, Angelina Chiesa, tunggu aku. Pokoknya, pacarku adalah pengawas di sini. Jangan berpikir bahwa kamu manajer bisa sesuka hati. Aku akan membiarkan pacarku pergi ke bos dan menuntutmu. Maria Dauri marah, dia menghentakkan kakinya, menoleh dan pergi. Jalang, aku akan mencari pacarku sekarang, dan aku harus menghukummu dengan keras. Angelina Chiesa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mencari bos. Bos tepat di depan Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Setelah itu, dia berbalik untuk berdiri di samping Aiden Enzo dengan hormat, dan berkata, Tuan Enzo, silakan ikut dengan saya. Longe ini sangat indah, memiliki halaman terbuka dengan kolam dan bebatuan di luar, serta hutan bambu kecil, tempat yang unik. Dan longe ini bukan untuk orang biasa masuk. Angelina Chiesa sudah melepas jaketnya saat ini, meninggalkan kemeja rendah hitam seksi di dalamnya, duduk dengan kaki ditekuk dan duduk di ruang teh, dengan sepasang tangan yang indah, menyediakan teh yang terampil dan halus, menyeduh teh, postur mengalir. Setelah itu, dia memegang cangkir teh secara pribadi, mengambil langkah, berjalan ke sosok Aiden Enzo melihat lukisan dan kaligrafi di dinding, dan berkata dengan lembut, Tuan Enzo, silakan minum teh. Aiden Enzo mengambil cangkir teh, menyesap dan memuji, keterampilan membuat teh manajer Chiesa bagus. Teh ini seharusnya Huizu Maojian. Rasa sesudahnya manis, tenang tapi tidak berminyak. Tuan Enzo telah memenangkan hadiah. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Enzo juga belajar tentang teh.
Angelina Chiesa tertawa. Tidak, hanya saja kamu terlalu banyak minum, mulutmu terbuka. Aiden Enzo melambaikan tangannya. Angelina Chiesa terkejut, berapa banyak yang harus Anda minum untuk menjadi begitu banyak bicara? Bagaimana Tiago Ruve? Tanya Aiden Enzo. Dia menelepon saya beberapa kali, tetapi saya menolak untuk menjawabnya. Saya kira dia pasti terburu-buru sekarang, jawab Angelina Chiesa. Baiklah, biarkan dia. Apa yang harus dilakukan, kamu bisa menanganinya sendiri, kata Aiden Enzo, dan kemudian bangkit. Aku akan pergi dulu jika tidak ada yang harus dilakukan, jangan publikasikan hari ini. Saya tidak suka diganggu oleh orang lain. Angelina Chiesa mengangguk dan berkata, baik Tuan Enzo, Tuan Quinn telah memesannya. Saat itu juga, pintu kaca ruang tunggu didorong terbuka. Maria Dauri, yang pergi dengan marah, dan mengikuti di belakang seorang pria botak setengah baya dengan perut buncit, dengan tangan disilangkan di dadanya, wajahnya arogan, dan dia memiliki keluhan yang baru saja dia alami. Angelina Chiesa, apa maksudmu? Kenapa kamu memecat Maria? Pria gemuk itu berteriak keras begitu dia memasuki pintu, lalu duduk di sofa putih dengan pantatnya yang gemuk, dan menyesap minuman Aiden Enzo. Sekarang, dia memarahi, sampah apa, ini sangat pahit. Lucas Sierre, siapa yang mengizinkanmu masuk? Angelina Chiesa menegur tidak ramah, dengan nada dingin. Dia tidak menyukai Lucas Sierre, pria gendut yang sudah mati, karena pihak lain mendambakannya untuk tidak 1 atau 2 hari. Begitu dia punya waktu, Lucas Sierre akan berlari dan dengan malu-malu ingin mengundangnya makan malam. Apalagi tangan dan kakinya tidak bersih, dan dia ingin membawa keluarga dan teman-temannya ke showroom Gohua. Misalnya, Maria Dauri dibawa oleh Lucas Sierre. Angelina Chiesa, bagaimana sikapmu? Sebagai direktur operasi ruang pameran Gohua, tidak bisakah aku masuk dan duduk? Lucas Sierre duduk di sofa dengan perut besar, seperti genangan daging, dengan beberapa lapisan lemak terlipat di perutnya. Khawatir bajunya robek. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi, cepat keluar. Angelina Chiesa menunjuk ke pintu dan berkata dengan dingin. Dengan bos baru tepat di depannya, Lucas Sierre, seorang idiot, sangat lancang. Lucas Sierre tertawa 2 kali, melirik Aiden Enzo yang berdiri di sampingnya, dan bercanda tanpa malu-malu. Oke, Angelina Chiesa, saya dapat melihat bahwa Anda juga seorang wanita yang kesepian. Angelina Chiesa mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Lucas Sierre, apa yang kamu bicarakan, tak tahu malu. Aku tidak berbicara omong kosong denganmu, Maria Dauri adalah orangku, kamu tidak bisa mengusirnya, kata Lucas Sierre. Maria Dauri, yang berdiri di sampingnya, melirik Angelina Chiesa dan Aiden Enzo dengan dingin dan sinis, dengan rasa jijik di hatinya. Angelina Chiesa, Anda pelacur, benar-benar membawa pria liar itu ke ruang tunggu dalam kerumunan besar. Ini busuk, haha. Angelina Chiesa mencibir beberapa kali. Lucas Sierre, jangan lupa, aku manajer di sini, dan aku berhak melakukan ini. Chiesa, jangan malu dengan wajahmu, kakakku yang baik tidak akan takut padamu. Maria Dauri melingkarkan lengannya di dadanya dan berkata dengan nada menghina, juga, kamu telah melanggar aturan dengan membawa seorang pekerja ke ruangan tanpa izin. Sekarang, jika ini menyebar, Anda, posisi manajer Angelina Chiesa, mungkin tidak dapat duduk dengan kuat. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk di sebelah Lucas Sierre, dan keduanya saling berpelukan, jika tidak ada orang lain di sekitar. Angelina Chiesa, pikirkanlah, tidak ada gunanya menyinggung perasaan saya karena seorang pekerja. Lucas Sierre berkata dengan senyum mengancam, matanya yang berapi-api tertuju pada Angelina Chiesa, ingin menelan wanita yang dikenalnya ini hidup-hidup. Dia ingin mendapatkan Angelina Chiesa bukan untuk 1 atau 2 hari. Tapi wanita ini adalah sangat dingin dan mengabaikan dirinya. Jalang, jika bukan karena Maria Dauri mencarinya hari ini, Lucas Sierre bahkan tidak akan tahu bahwa Angelina Chiesa benar-benar membawa seorang pekerja ke ruang tunggu. Memikirkan hal ini, dia semakin membenci Aiden Enzo. Lalu bagaimana menurutmu? Angelina Chiesa bertanya dengan wajah dingin. Dia telah mengamati wajah Aiden Enzo, dan menemukan bahwa pihak lain acuh tak acuh. Dia mengerti bahwa Tuan Enzo tidak ingin mengkhawatirkannya. Lucas Sierre menjilat bibirnya, menatap dada dan kaki panjang Angelina Chiesa, dan berkata, sederhana saja, makanlah denganku malam ini. Apa yang kamu bicarakan? Maria Dauri di samping segera meledak. Wajah tegas, dia menatap Lucas Sierre. Lucas Sierre segera menjelaskan, baby bercanda. Lalu katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan?
Pada saat ini, Maria Dauri segera menunjuk Aiden Enzo dan mencibir, aku ingin dia berlutut dan meminta maaf kepadaku. Maria Dauri tahu bahwa tidak mungkin bagi Angelina Chiesa untuk meminta maaf pada dirinya. Aiden Enzo terkejut, tetapi api masih membakar dirinya sendiri. Angelina Chiesa juga terkejut, menatap Maria Dauri dengan marah, dan berkata, Maria Dauri, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan di sini, diam. Manajer Chiesa, ada baiknya aku tidak memintamu untuk meminta maaf, hanya sampai ini, mengapa kamu mempertahankannya seperti ini? Sulit untuk percaya bahwa dia benar-benar kulit putih kecil yang kamu angkat, dan saya pikir itu biasa saja. Maria Dauri tertawa mengejek. Diam, apakah Anda tahu siapa dia? Kata Angelina Chiesa marah. Bukankah dia hanya seorang sampah, bisakah dia menjadi bos baru kita? Maria Dauri mencibir. Apa maksud Angelina Chiesa ini? Identitas khusus macam apa yang bisa dimiliki sampah seperti itu? Tiba-tiba, Aiden Enzo tersenyum dan bertanya, apakah kamu yakin ingin aku berlutut dan meminta maaf padamu? Ya, berlututlah dan segera, minta maaf padaku. Maria Dauri berkata dengan arogan. Seluruh tubuh memancarkan bau yang mendominasi dari pori-pori. Tidak hanya untuk berlutut, tetapi juga untuk memanjat dan bersujud. Lucas Ziere menambahkan dengan nada menghina. Untuk menghadapi sampah, dia terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Menekan orang dengan kekuatan, dia telah mencoba berkali-kali. Namamu Lucas Ziere, apakah kamu direktur operasi di sini? Sebaliknya, Aiden Enzo tidak terlalu marah, tetapi bertanya balik sambil tersenyum. Benar, aku kepala operasi di sini. Sekarang kamu tahu, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada pacarku sekarang? Lucas Ziere duduk di sofa dengan kaki disilangkan, dengan ekspresi arogan. Namun, Aiden Enzo tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Angelina Chiesa dengan wajah dingin, pecat keduanya, omong-omong, periksa apakah dia telah merusak atau menyalahgunakan kekuasaannya. Saya berharap untuk segera menanganinya. Segera mengangguk hormat. Oke, Tuan Enzo. Mendengar ini, Lucas Ziere tertawa beberapa kali, dan berkata dengan curiga, wah, apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin memecat saya dan memeriksa saya. Apakah Anda bodoh? Apakah Anda tahu di mana ini? Apakah Anda tahu siapa saya? Serangkaian pertanyaan. Lucas Ziere baru saja mendengar lelucon paling lucu tahun ini, dan mau tidak mau menutupi wajahnya dan tertawa liar. Maria Dauri juga mencibir beberapa kali dan berkata, sialan. Dia benar-benar idiot. Kepalanya terjepit di pintu. Lucas Ziere dan Maria Dauri belum pernah melihat sampah seperti itu. Dia pasti menganggap dirinya sebagai bos di sini. Konyol. Namun, detik berikutnya, Angelina Chiesa mengangkat telepon dengan mencibir, menelepon Departemen Keamanan, dan berkata, kemarilah, beberapa orang, beritahu Departemen Investigasi Keuangan, dan serahkan semua bukti penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan Lucas Ziere kepada polisi. Mengenai Lucas Ziere, Angelina Chiesa itu sudah dilakukan, dan banyak bukti telah dikumpulkan. Hanya saja Angelina Chiesa tidak pernah menyusahkan Lucas Ziere sepanjang waktu. Tapi hari ini, dia menyinggung bos baru. Maka Anda harus mati, dan mati dengan mengerikan. Begitu dia selesai berbicara, tawa Lucas Ziere tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia bertanya dengan wajah muram, Angelina, apa maksudmu? Kamu benar-benar ingin melaporkanku? Angelina Chiesa tidak berbicara. Dalam waktu kurang dari 2 menit, beberapa penjaga keamanan bergegas masuk, dan tiba-tiba, Lucas Ziere dan Maria Dauri, yang sedang duduk di sofa, dipukul mundur dan ditahan. Rumput, kamu benar-benar buta, tidakkah kamu tahu siapa aku? Lepaskan aku. Lucas Ziere meronta dan meraung. Namun, beberapa penjaga keamanan tidak mendengarkan sama sekali. Karena mereka semua dari Angelina Chiesa, dan mereka hanya mendengarkan Angelina Chiesa. Pada saat ini, Maria Dauri tidak tahu kesalahan apa yang telah dia buat, dan berteriak di sana, mereka semua gila, biarkan semuanya terbuka. Namun, pada saat ini, Aiden Enzo duduk di sofa dengan tenang, Angelina Chiesa memegang dokumen yang baru saja dicetak di tangannya, dan dengan hormat berkata, bos, ini adalah pemberitahuan untuk membubarkan mereka. Aiden Enzo mengangguk dan berkata dengan ringan, letakkan di pintu. Lucas Ziere dan Maria Dauri keduanya tercengang. Bos, Angelina Chiesa baru saja menelepon bosnya. Lucas Ziere dan Maria Dauri berkeringat dingin. Puff. Tanpa ragu-ragu, Lucas Ziere langsung berlutut di tanah, ke arah Aiden Enzo, memeluk kakinya, dan menangis, bos, maaf, saya salah.
Saya baru saja buta dan tidak dapat mengenali Anda, saya sial. Dia berkata, dan dia mulai menamparkan wajahnya. Maria Dauri sangat ketakutan sehingga kakinya lemas, tubuhnya gemetar, dan dia merosot ke tanah, matanya penuh ketakutan. Dia brengsek, dia sebenarnya. Bos, ini tidak mungkin. Pada saat ini, orang-orang dari Departemen Keuangan masuk bersama polisi, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memborgol Lucas Zierre dan membawanya pergi. Maafkan aku tidak berani lagi. Di ruang tunggu, teriakan perjuangan terakhir Lucas Zierre bergema. Sekarang, hanya Maria Dauri, yang lumpuh di tanah, yang tersisa. Aiden Enzo melirik dengan dingin, bangkit dan bersiap untuk pergi. Angelina Chiesa mengikuti dari belakang, siap mengantarnya keluar. Berdebar, Maria Dauri bergegas dan memeluk paha Aiden Enzo. Saya memohon belas kasihan, bos, saya juga tahu saya salah, tolong ampuni saya kali ini. Aiden Enzo bahkan tidak melihatnya, hanya dengan dingin dia berkata, dia akan digantikan oleh Nona Yero resepsionis. Oke, Tuan Enzo, jawab Angelina Chiesa, dan dengan cepat meminta penjaga keamanan untuk menyeret Maria Dauri pergi. Setelah meninggalkan ruang tunggu, Angelina Chiesa mengobrol dan menemani Aiden Enzo ke ruang pameran besar. Itu datang secara tak terduga. Aiden Enzo, mengapa kamu di sini? Sebuah suara yang akrab, Aiden Enzo menoleh untuk melihat ke pintu samping, dan menemukan bahwa Tiago Ruve menatap dirinya dengan keraguan, dan pada saat yang sama matanya bersinar dengan jijik. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, aku akan melihatnya. Sungguh mengejutkan bahwa dia bertemu Tiago Ruve. Apa yang ingin kamu lihat di sini? Tiago Ruve berkata dengan tidak puas, apakah kamu tahu di mana ini? Apakah mungkin orang sepertimu masuk dan melihat? Tiago Ruve tidak senang dengan Aiden Enzo. Seorang sampah, benar-benar merampok pujaannya. Saya juga pergi ke showroom Gohua untuk melihatnya. Dia tidak tahu bahwa identitasnya ada di sini untuk mendiskreditkan ruang pameran Gohua. Aiden Enzo sedikit mengernyit, dan berkata dengan tidak senang, mengapa saya tidak bisa datang untuk melihatnya? Tiago Ruve ini belum tahu bahwa pemilik baru dari ruang pameran Gohua berdiri di depannya. Orang ini sebenarnya memandang rendah dirinya. Aiden Enzo penuh dengan kejahatan di dalam hatinya. Hahaha, Tiago Ruve mencibir dengan jijik dan berkata, Aiden Enzo, kamu benar-benar idiot, apakah kamu tahu karakter seperti apa yang ada di ruang pameran Gohua? Oh, aku benar-benar tidak tahu, kata Aiden Enzo enteng. Tiago Ruve begitu arogan sehingga dia sudah lama melupakan tujuan kedatangannya, jadi dia lebih baik mempermalukan Aiden Enzo saat ini. Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua orang terkenal di kota Sanjiang, setidaknya mulai dari puluhan juta dolar. Tiago Ruve mengangkat alisnya dan mencibir, sampah dari masyarakat bawah sepertimu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berjaga-jaga di gerbang, kau mengerti. Aku tidak tahu mengapa Vivian Low akan menikahi sampah sepertimu, kamu benar-benar tidak layak untuknya. Dia mengejek tanpa ampun, penuh penghinaan. Di mata Tiago Ruve, Aiden Enzo adalah seekor semut, dan dia adalah seekor gajah. Anda bisa membunuhnya sesuka hati. Oh, jadi, apakah ada aturan seperti itu? Tiba-tiba, Aiden Enzo menoleh dan bertanya dengan ringan ke arah Angelina Chiesa di sampingnya. Baru pada saat inilah Tiago Ruve memperhatikan bahwa ada seorang wanita cantik yang berdiri di samping Aiden Enzo. Ini adalah manajer showroom Gohua, Angelina Chiesa. Tiago Ruve langsung tersenyum dan ingin berjabat tangan. Namun, Angelina Chiesa meliriknya dengan jijik dan menjawab pertanyaan Aiden Enzo, tidak. Tiago Ruve ini benar-benar tidak takut mati, dia telah memohon pada dirinya untuk melihat Tuan Enzo, tetapi dia tidak tahu bahwa Tuan Enzo sedang berdiri di depannya saat ini, dia masih mencibir. Tiago Ruve juga tercengang, dan bertanya dengan curiga, manajer Chiesa, ada apa? Bukankah aturan ini yang selalu dimiliki oleh ruang pameran Gohua sejak didirikannya? Pameran, aturan ruang pameran Gohua ditetapkan oleh mantan bos Tergio Ziso. Di seluruh kota Sanjiang, tidak ada yang berani membantah. Oh, itu sudah hilang sekarang, kata Angelina Chiesa dingin. Tiago Ruve tercengang lagi, apa yang terjadi hari ini? Angelina, manajer ruang pameran Gohua yang bermartabat, sebenarnya membantu sampah untuk berbicara. Manajer Chiesa, kamu Tiago Ruve tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia memelototi Aiden Enzo dengan cemburu dan jijik. Mengapa kamu masih berdiri di sini? Mengapa kamu tidak keluar? Dia benar-benar muak dengan Aiden Enzo. Angelina Chiesa mengerutkan kening.
Dia sangat kesal ketika Tiago Ruve memarahi Tuan Enzo seperti ini. Tapi melihat maksud dari Tuan Enzo, sepertinya itu tidak penting. Oleh karena itu, Angelina Chiesa berkata dengan tidak puas, Tuan Ruve, sikap Anda membuat saya sangat tidak puas. Orang-orang tidak dibagi menjadi 3, 6 atau 9. Ini secara khusus dijelaskan kepada kami oleh Tuan Enzo, jadi aturan ruang pameran Gohua telah diubah. Ya, Tuan Enzo benar. Tiago Ruve, yang arogan dan arogan sedetik yang lalu, menganggukkan kepalanya seperti seorang cucu. Meskipun dia lebih sukses dari Angelina Chiesa, dalam hal ketenaran, dia tidak sebesar Angelina Chiesa. Dia dari Tergio Ziso, dia juga manajer showroom Gohua. Hanya ruang pameran Gohua sudah cukup untuk menarik perhatian. Namun, kata-kata Angelina Chiesa selanjutnya membuat Tiago Ruve merasa seperti disambar petir, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Tapi penampilan Tuan Ruve barusan membuat saya sangat kecewa. Showroom Gohua kami tidak akan meminjamkan kepada orang-orang seperti Anda yang memandang rendah orang lain. Jadi, Anda harus kembali, kata Angelina Chiesa tidak senang. Ketika Tiago Ruve mendengar ini, seluruh tubuhnya meledak. Tujuan kedatangannya adalah untuk memohon, dan sekarang dia langsung menggali lubang untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih marah dengan Aiden Enzo di dalam hatinya. Bukan karena si idiot ini ada di sini, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tiago Ruve menatap tajam ke arah Aiden Enzo yang tersenyum tetapi tidak tersenyum, menurunkan posturnya, dan berkata, Manajer Chiesa, saya pikir kita bisa bicara. Angelina Chiesa tidak berbicara, tetapi tampak termenung. Tiago Ruve cemas seperti semut di atas wajan panas, dan berkata, Manajer Chiesa, lihat ini, saya dapat melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Saya hanya berharap pameran pada hari Sabtu dapat diadakan sesuai jadwal, dan saya juga harap manajer Chiesa dapat membantu saya. Katakan sesuatu yang baik kepada Tuan Enzo. Angelina Chiesa berpura-pura merenung, lalu mengangguk. Ini membuat Tiago Ruve sangat senang. Oke, selama Tuan Gao melakukan hal berikutnya, saya berjanji untuk melanjutkan pameran pada hari Sabtu. Mata Angelina Chiesa memancarkan sedikit kelicikan. Kamu bilang, aku pasti bisa melakukannya. Tiago Ruve berkata dengan penuh semangat. Minta maaf padanya. Angelina Chiesa menunjuk Aiden Enzo di sebelahnya. Tiago Ruve langsung tercengang, dan dia berteriak, minta maaf padanya. Manajer Chiesa, apakah kamu bercanda? Dia adalah sampah yang mengantarkan makanan. Bagaimana mungkin aku bisa meminta maaf kepada Aiden Enzo sampah ini? Pekerjaan tidak membedakan antara tinggi dan rendah. Tuan Ruve, tidak bisakah Anda melakukannya? Angelina Chiesa mencibir. Ini, Tiago Ruve ragu-ragu, ekspresi wajahnya sangat malu-malu. Aiden Enzo menahan senyum dan pura-pura menolak, tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga, dia adalah bos perusahaan, apa artinya meminta maaf kepada saya sebagai sampah? Begitu dia selesai berbicara, Tiago Ruve di sana sangat marah sehingga giginya gatal. Tidak, Tuan Ruve harus meminta maaf kepada Anda hari ini. Tuan Enzo, menjelaskan kepada kami bahwa di aula pameran Gohua, tidak boleh ada insiden vulgar seperti meremehkan orang lain, kata Angelina Chiesa dengan sungguh-sungguh, ekspresinya sepertinya tidak berpura-pura sama sekali. Tiago Ruve sedang terburu-buru, berkeringat dingin, dan terdiam untuk waktu yang lama. Karena Tuan Ruve tidak bermaksud untuk meminta maaf, maka saya tidak akan memaksanya, silakan kembali, kata Angelina Chiesa kaku. Tidak, aku akan melakukannya. Tiago Ruve berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Aiden Enzo dengan sangat kusut, dan berkata dengan cepat, maaf. Apa, aku tidak mendengarnya. Aiden Enzo mengangkat bahu. Ada yang salah dengan permintaan maaf ini. Aiden Enzo, Tiago Ruve menggertakkan giginya dengan kebencian, jangan pergi terlalu jauh. Manajer Chiesa, lihat Aiden Enzo menoleh dan pura-pura dianiaya. Angelina Chiesa mendengus dingin. Tiago Ruve segera panik seperti mengertakkan gigi belakangnya, dan berkata dengan keras, maaf. Jangan khawatir, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya. Kamu, Tiago Ruve dengan paksa menahan emosinya, mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagus kamu Aiden Enzo, beraninya kamu melawan orang. Karena Tuan Ruve sangat enggan, saya pikir lebih baik melupakannya. Angelina Chiesa mengatakan sesuatu tepat waktu, dengan sudut matanya yang dingin. Jantung Tiago Ruve berdetak kencang, dia tahu bahwa dia telah menyinggung Angelina Chiesa, yaitu, dia telah menyinggung Tuan Enzo di aula pameran Gohua,
dan pada saat yang sama dia telah menyinggung Tergio Ziso, kaisar bawah tanah kota Sanjiang. Setelah memikirkannya, dia masih membungkuk dan berkata dengan serius kepada Aiden Enzo, "Maaf." Aiden Enzo melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, "Tidak apa-apa, Tuan Rufe telah bekerja keras." Kemudian Angelina Chiesa mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Tuan Rufe, sikap Anda mengakui kesalahan Anda baik, saya pikir kita bisa bicara." Aiden Enzo merasa lega, lalu meninggalkan ruang pameran Gohua di bawah tatapan beberapa orang. Saat pergi, Tiago Rufe melirik punggung Aiden Enzo dengan kesal dan curiga, merasa sangat tidak nyaman. Apakah sampah ini mengenal Angelina Chiesa? Pastinya tidak. Setelah setengah jam, setelah beberapa negosiasi, pameran berlanjut, dan Tiago Rufe juga meninggalkan ruang pameran Gohua dengan pemikiran yang mendalam. Begitu dia berjalan keluar dari pintu dan duduk di Big Ben-nya, dia membuat panggilan telepon, ceritakan lebih banyak tentang Aiden Enzo, semakin cepat semakin baik. Setelah meletakkan telepon, Tiago Rufe menepuk kemudi dengan marah, mengutuk, "Aiden Enzo sialan, penghinaan hari ini, aku pasti akan membalasnya." Pada saat yang sama, sebuah berita mengejutkan pecah di kota Sanjiang. Rumah sakit Jinling Tangren akan membuka cabang di kota Sanjiang. Itu adalah rumah sakit terkenal di Tiongkok. Presiden Hernantier memiliki reputasi tinggi di bidang medis internasional. Dia secara pribadi telah merawat banyak pejabat tinggi di dalam dan luar negeri. Dapat dikatakan bahwa Profesor Hernantier adalah dokter jenius. Segera setelah berita itu keluar, seluruh perusahaan farmasi kota Sanjiang dan rumah sakit besar dan kecil memadati kepala mereka untuk membahas kerjasama dengan perusahaan sementara yang didirikan oleh rumah sakit Tangren di kota Sanjiang. Bisa dikatakan dalam waktu kurang dari setengah hari, ambang batas perusahaan telah dikunjungi. Farmasi Bikan, Ketua Zak Hargo telah memberikan perintah untuk memenangkan kerjasama rumah sakit Tangren. Untuk alasan ini, para manajer dari berbagai departemen Bikan Pharmaceutical pergi mengunjungi satu demi satu, tetapi semuanya ditolak. Tidak hanya Bikan Pharmaceutical Co., Ltd., tetapi semua perusahaan yang dituju juga ditolak. Di ruang konferensi, Zak Hargo duduk di kursi ketua, memandangi karyawan yang babak belur, dan berkata, "Kita harus memenangkan kerjasama ini dengan Tuan Tier. Ini adalah peluang yang sangat bagus untuk perusahaan kita. Kesempatan seperti itu, saya tidak ingin dirampok oleh pesaing kita. Ketua, kami semua patah kaki, dan kami bahkan tidak melihat orang yang bertanggung jawab atas Tuan Tier." "Ya, Tuan Tier terlalu arogan, kurasa dari semuanya, mereka semua kembali dengan kepala tertunduk. Saya pikir mereka sengaja menggantung semua orang, ingin mencari lebih banyak keuntungan." Melihat semua orang sedih, Zak Hargo menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Itu sebabnya kita pergi. Setelah waktu yang lama, kalian semua mundur. Bahkan jika kalian lari sampai mati dan membicarakannya dengan buruk, kalian semua harus mendapatkan kerja sama ini. Sangat sulit bagi semua orang untuk tidak berbicara. Rumah sakit Jinling Tangren adalah rumah sakit terkenal di Jinling dan bahkan di Cina, di mana nilai orang ditempatkan. Sama seperti kaisar di atas. Kali ini kami akan mengirim perwakilan untuk menemui orang yang bertanggung jawab atas Tangren." Guli Zain berkata, "Tentu saja, tugas kali ini sangat berat, saya harap seseorang dapat mengambil inisiatif untuk berdiri." Pada saat ini, dia menatap Meilan Her di sampingnya, dan yang terakhir segera mengerti. "Ketua, saya pikir wakil manajer Low paling cocok untuk mewakili perusahaan kami," saran Meilan Her. Ketika dia menyarankan ini, orang-orang berikut berkata, "Ya, wakil manajer Low cantik dan fasih berbicara, jadi dia adalah kandidat yang baik. Dan wakil manajer Low selalu menjadi dewa kekayaan di departemen pemasaran kami. Terakhir kali, Li Seng Pharmaceutical. Dia juga memenangkan kerjasama dengannya, dan itu pasti akan berhasil kali ini. Kuncinya, wakil manajer Low pasti membutuhkan kesempatan ini. Dia memiliki anak perempuan, jadi saya pikir wakil manajer Low akan pergi." Mata Vivian Low menghindar, dia tahu bahwa kerjasama ini sangat penting, dan dia tidak yakin tentang itu. Tepat ketika dia akan mengundurkan diri, Guli Zain di sana berkata, "Yah, karena semua orang telah memilih wakil manajer Low, maka wakil manajer Low akan pergi ke perusahaan dan mencoba memenangkan kerja sama ini." Tidak mungkin, hanya Vivian Low dapat menggigit peluru dan setuju. Melihat Vivian Low setuju, Guli Zain, yang duduk diagonal di seberangnya, tidak bisa menyembunyikan cibirannya. Ketika pertemuan selesai, Guli Zain datang ke kantor Vivian Low,
menatapnya dengan banyak berpikir, dan berkata, "Wakil manajer Lou, Anda harus bekerja keras untuk bekerja sama dengan Tang Ren kali ini. Sejauh yang saya tahu, kerja sama ini bukan masalah besar. Jika Anda menegosiasikan kontrak yang melibatkan 30 juta yuan, komisinya setidaknya 1 juta yuan. Pada saat itu, penyakit putri Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Komisinya adalah 1 juta yuan, dan penyakit putrinya." Vivian Lou tergerak. Guli Zhane tidak tinggal lebih lama lagi, dan pergi setelah mengatakan ini. Malam ini, di suatu tempat di klub hiburan, Guli Zhane memeluk dua wanita seksi dari kiri ke kanan, dan duduk di hadapan seorang pria parubaya berusia 40-an. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.